Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu tidak berubah. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Siapa yang tidak berubah? Alkitab jelas memberikan jawabannya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dan apa yang tidak berubah dari pribadinya? Yaitu kasih-Nya bagi kita semua. Kasih Yesus tidak berubah. Dia pribadi yang mengangkat wanita yang kedapatan berbuat dosa dalam Alkitab. Dia adalah pribadi yang penuh kasih, yang mengasihi kehidupan kita semua, umat yang berdosa. Kita semua mendapatkan kasih karunia dari Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap percaya akan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara saudara sekalian yang mungkin merasa bahwa hidup saudara penuh dengan dosa. Kabar baik pada pagi hari ini, Yesus Kristus, Dia yang mengangkat orang-orang berdosa pada saat itu. Dia Allah yang sama yang akan mengangkat kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita semua. Dia sanggup mengangkat kehidupan kita dari lumpur dosa. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyelamat umat manusia. Saya percaya ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan keselamatan bagi kehidupan saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan apa yang tidak pernah berubah dalam pribadi Tuhan Yesus? Yaitu kuasa-Nya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang pernah menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus yang pernah menyembuhkan orang tuli, Tuhan Yesus yang pernah menyembuhkan orang buta, Dia tetap sama. Kalau Dia pernah menyembuhkan di waktu dulu, Yesus yang sama sanggup menyembuhkan pribadimu di waktu sekarang. Yang diperlukan adalah kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, percayalah kepada Dia pribadi yang tidak pernah berubah. Ketika saudara percaya, pasti kekuatan, kesembuhan yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan akan menjadi bagian kehidupan saudara. Percayalah kepadanya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini mengalami masalah dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa Dia tidak pernah berubah. Dia sanggup membukakan jalan masalah saudara. Mungkin ada di antara saudara yang merasa hari-hari ini saudara dalam kelemahan iman. Tetap percaya kepadanya. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati saudara bahwa di dalam Yesus kuasa-Nya tidak pernah berubah. Dia sanggup mengangkat engkau. Dia sanggup memberikan kekuatan yang ekstra bagi saudara. Percayalah kepadanya saudara. Dan apa yang tidak pernah berubah dari pribadinya, yaitu kebaikan Tuhan. Kebaikannya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, biarlah saudara terus merenungkan betapa baiknya Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kenapa Dia tidak berubah? Satu dasarnya, yaitu Dia sangat mengasihi kita semua. Teruslah berpegang teguh kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Ketika saudara berharap penuh kepada Tuhan Yesus, Dia yang tidak pernah berubah akan selalu menyertai. Dia akan selalu melindungi kehidupan kita. Yang diperlukan adalah kepercayaan yang sungguh akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang jadi respon kita kepada Tuhan? Terhadap kasih-Nya yang tidak pernah berubah, terhadap kepercayaannya yang tidak pernah berubah, yaitu biarlah kita terus memiliki sikap hati untuk selalu percaya sungguh kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, ketika kita percaya kepadanya, ada jaminan keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan karena kita telah dijamin oleh Tuhan Yesus bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya, oleh sebab itu respon kita terhadap kasih karunia Tuhan, biarlah kita terus berbuat baik.
Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi kita berbuat baik karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau kita melihat di ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kita terus ada ucapan syukur, ada ucapan yang memuliakan Allah. Biarlah lewat kehidupan kita selalu memuliakan Allah yang tidak pernah berubah itu. Dan yang berikut dalam ayat 16 firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah respon terhadap kasih karunia Allah kita selalu berbuat baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang yang di sekitar kita membutuhkan pertolongan kita, biarlah kita saling menolong, karena itu adalah hal yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia-Nya kita telah diselamatkan, Dia pribadi Allah yang tidak pernah berubah. Percayalah terus kepadanya dengan iman yang teguh, dan saya percaya kuasa Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami mempunyai Allah yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu karena kasih karunia-Mu yang telah rela menyelamatkan kami, yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Biarlah lewat keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, kami terus menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuliakan Tuhan, pribadi yang selalu memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kehidupan kami semua terus memiliki sikap yang baik hati, terus berbuat baik terhadap sesama kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan dan bangsa Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GPD COTW Temanggung. Biarlah pemberkatan Allah terus mengalir menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.